Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang lingkungan ekonomi mikro yang terdiri dari 1. Fadilah Ayustianingrum, NIM 205231161, 2. Intan Novianti, NIM 205231162, 3. Fitriyatul Sakinah, NIM 205231164, 4. Reviana Ayuwardani, NIM 205231165, 5. Indah Islami Afnan Husniah 205231166, 6. Wahyu Putri Kurniasih, NIM 205231167. Ekonomi makro. Lingkungan ekonomi makro merupakan lingkungan yang mempengaruhi operasi sehari-hari. Lingkungan makro atau lingkungan eksternal terdiri dari berbagai faktor dan kekuatan di luar perusahaan yang mempengaruhi operasi bisnis. Setiap perubahan faktor-faktor tersebut dapat berdampak pada lingkungan kompetitif dan kondisi internal. Lingkungan kompetitif terdiri dari pesaing, pemerintah, pemasok, pelanggan, komunitas lokal, kreditor, dan sebagainya. Lingkungan internal terdiri dari berbagai aspek dalam organisasi, seperti budaya perusahaan, struktur organisasi, dan sumber daya perusahaan. Lingkungan makro adalah kekuatan masyarakat lebih luas yang mempengaruhi seluruh lingkungan mikro, terdiri dari lingkungan demografis, lingkungan ekonomi, lingkungan teknologi, dan lingkungan politik. Lingkungan makro terdiri dari 1. Lingkungan demografi merupakan lingkungan yang menyangkut kependudukan, seperti jumlah penduduk, populasi, kepadatan penduduk di suatu wilayah. 2. Lingkungan ekonomi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi daya beli dan pola pembelanjaan konsumen. Yang ketiga, lingkungan teknologi merupakan kekuatan yang menciptakan teknologi baru, menciptakan inovasi baru. Yang keempat, lingkungan politik merupakan lingkungan politik dan undang-undang yang mengawasi perubahan, seperti badan pemerintah, kelompok penekanan yang mempengaruhi. Faktor lingkungan makro terdiri dari faktor-faktor politik, seperti perubahan kepemimpinan negara dan kerusuhan politik. Yang kedua, faktor ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Yang ketiga, faktor sosial budaya, seperti pertumbuhan populasi, komposisi demografis, selera, dan preferensi. Yang keempat, teknologi, seperti internet, printer 3 dimensi, dan teknologi serat optik. Yang kelima, faktor lingkungan seperti bencana alam, pemanasan global, dan polusi. Dan yang keenam, hukum seperti peraturan persaingan, perlindungan konsumen, dan persyaratan kesehatan produk. Keenam faktor tersebut akrab dengan akronim PASTEL. Tujuan dari penerapan kebijakan ekonomi makro yaitu 1. Menciptakan lapangan pekerjaan. Kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro bertujuan untuk mengukur penciptaan lapangan kerja. Dengan demikian, negara mampu meminimalisir pengangguran. Hal ini karena tingginya angka pengangguran akan membawa dampak buruk bagi sebuah negara. Yang kedua, produksi dalam negeri yang tinggi. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi di suatu negara sangat tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang masuk ke negara tersebut. Sementara investasi tergantung dari tingkat tabungan dalam negeri. Yang ketiga, ekonomi yang stabil. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, serta tingkat pendapatan masyarakat. Penerapan kebijakan ekonomi makro bertujuan untuk menstabilkan harga barang dan lapangan pekerjaan. Yang keempat, neraca pembayaran seimbang. Praktik ini juga pada akhirnya bisa membawa pengaruh terhadap kondisi ekonomi negara tersebut. Makanya, neraca pembayaran harusnya seimbang. Beberapa komponen neraca pembayaran yang penting untuk diketahui adalah lalu lintas moneter, transaksi berjalan, serta neraca perdagangan. Yang kelima, pendapatan penduduk yang merata.
Meratanya pembagian pendapatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli masyarakat. Dengan demikian, kehidupan yang seimbang dan damai tanpa kerusuhan pun dapat terwujud. 6. Mengendalikan inflasi. Salah satu penyebab inflasi adalah karena terlalu besarnya permintaan terhadap sebuah komoditas. Akibatnya adalah harga komoditas tersebut melambung tinggi. Ruang lingkup ekonomi makro. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dijelaskan dalam ekonomi makro. Dengan demikian, ruang lingkup ini pun memiliki sejumlah pos pengeluaran, yaitu A. Pengeluaran perusahaan atau investasi, B. Pengeluaran pemerintah, C. Ekspor dan impor, D. Pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi. 2. Kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan pengangguran memang tak terlepas dari perekonomian suatu negara. Pemerintah pun telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulanginya, baik melalui instrumen kebijakan fiskal maupun moneter. 3. Pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat berarti pengeluaran yang menyeluruh. Jika pengeluaran ini tidak dapat mencapai tingkat ideal, akibatnya adalah terjadinya masalah pada perekonomian. Terwujudnya kesempatan kerja mampu mengawasi laju inflasi. Kebijakan-kebijakan dalam ekonomi makro. 1. Kebijakan fiskal adalah pemasukan dan pengeluaran suatu negara yang diatur dalam kebijakan ini. Pemasukan atau penghasilan negara bisa didapatkan dari pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negara. 2. Kebijakan moneter. Kebijakan ini menjadi pembeda antara ekonomi makro dan mikro. Kebijakan moneter berfungsi untuk mengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan oleh bank sentral pada suatu negara. 3. Kebijakan segi penawaran. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk menyeimbangkan neraca keuangan di suatu perusahaan atau negara. Ilmu itu harapannya semua proses pengelolaan keuangan, terutama yang memiliki kaitan dengan produksi, dapat dikurangi seminimal mungkin. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.